Mengejutkan, gagah perkasa, Jenderal Gatot tolak penghargaan dari rezim. Habib Rizik Syihab bergabung dengan kami bersama Gatot Nurmantio, siap runtuhkan dinasti politik Jokowi. Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio tidak hadir dalam pemberian penghargaan Bintang Mahaputra oleh negara di Istana Negara Jakarta hari ini, Rabu, 11 November 2020. Publik beranggapan ketidakhadiran Gatot merupakan tanda penolakan keras atas penghargaan tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI, Saifullah Tamliha mengatakan, jika benar Gatot menolak pemberian tanda jasa tersebut, maka bisa dikatakan dia satu-satunya orang yang menolak menerima penghargaan dari negara. Ya, ini baru pertama kali dalam sejarah orang menolak kan? Fahri Hamzah dan Fadlizon saja menerima, walau sebelumnya dia kontra, ucap Tamliha kepada kantor berita politik Ermol, Rabu 11 November. Menurutnya, penolakan atau pengembalian penghargaan dari negara tersebut oleh Gatot Nurmantio tidak lepas dari sikap Gatot yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mungkin pembentukan kami lebih banyak kritik pemerintah itu. Pak Gatot mungkin mempertimbangkan untuk menolaknya. Kontra boleh, tapi itu kan konflik pendapat saja, bukan personal, imbuhnya. Oleh karena itu, kami makin kuat. Habib Rizik Syihab bergabung dengan kami bersama Gatot Nurmantio. Habib Rizik kemungkinan akan bergabung koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dikomandani Gatot Nurmantio. Walau belum tampak ada pembicaraan antara kami dan Habib Rizik. Hal itu dikatakan salah satu deklarator koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Marwan Batubara. Marwan Batubara mengunjungi Habib Rizik di kediamannya di Jalan Petamburan 3, Gang Paksi, Jakarta Pusat, Rabu, 11 November. Marwan mengaku bersyukur Rizik kini sudah pulang ke tanah air. Dalam kunjungannya ini, juga dirinya berbicara soal kemungkinan mengajak imam besar bergabung ke kami. Tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan kami. Tapi, saya kira kita belum bicara sampai ke sana. Intinya bahwa Habib Rizik Syihab mendorong partai-partai yang punya aspirasi sama dengan Habib atau dengan mayoritas orang yang merasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Itu saya kira otomatis bergabung, kata Marwan usai temui Rizik di Petamburan. Menurutnya, kata bergabung dalam arti secara luas, yakni bisa dalam kesamaan aspirasi dalam membenahi negara ke depannya, seperti misalnya melawan kezoliman. Jadi, kita bukan bicara soal anarkis ya, kita bicara soal perbaikan negara secara umum ke depan. Secara umum ke depan, harusnya jadi perhatian dan sebaliknya, karena memang kita satu aspirasi, kita otomatis tergabung dalam aspirasi ini, dan kita lebih kepada gerakan moral begitu, ungkapnya. Dalam kunjungannya, Marwan sempat juga bertemu politisi senior Amin Rais di kediaman Rizik. Menurutnya, dalam pertemuan tadi, dirinya lebih banyak mendengarkan petuah dari Rizik. Sebelumnya, Anies Baswedan juga lebih dahulu bertemu pemimpin Front Pembela Islam, Muhammad Rizik Syihab, Selasa malam di Petamburan, Jakarta Pusat. Oleh karena itu, kami makin kuat. Rocky Gerung menilai Habib Rizik bisa runtuhkan dinasti politik Jokowi. Rocky Gerung mengungkap Habib Rizik Syihab bisa memotong dinasti politik Jokowi di Pilpres 2024 mendatang. Dinasti yang dimaksud adalah kekuasaan yang turun ke kroni Jokowi pasca tidak menjadi presiden lagi. Menurut Rocky Gerung, kepulangan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI itu bakal mengubah tatanan atau konstelasi politik di Indonesia. Bahkan kata dia, kehadirannya disebut-sebut bisa meruntuhkan dinasti politik yang belakangan sedang dibangun Presiden Jokowi. Melalui video berjudul Pulangnya Habib Rizik, Pulangnya Janji Perubahan di akun YouTube Rocky Gerung,
Rocky melihat saat ini politik Indonesia hanya berpusat pada satu sosok, yakni Presiden Jokowi. Dia tak mau hal tersebut terus terjadi. Itulah mengapa kepulangan Habib Rizik Syihab seakan memunculkan titik terang. Karena pemerintahan ingin supaya saat Jokowi lengser nanti, entah di tengah atau ujung jalan, maka kekuasaan bakal pindah ke dinasti oligarkinya. Habib Rizik datang dengan konfrontasi politik dalam pikiran akhlak. Maka mereka yang sebetulnya menyimpan rahasia buruk dalam berpolitik pasti merasa tersingkir, ujar Rocky Gerung. Berbeda dengan sejumlah tokoh politik lainnya, cara berpolitik Habib Rizik menurut Rocky sangat unik dan berbeda. Sebab alih-alih mengandalkan kekuasaan dan modal materi berlimpah, Habib Rizik justru menawarkan integritas dan politik berakhlak. Elit yang sekarang ketar-ketir karena cara berpolitik di Indonesia sekarang diubah oleh Habib Rizik. Jadi, kita ingin melihat politik yang diolah dengan akhlak pikiran dan integritas, bukan dengan uang, arogansi, merusak lingkungan, atau omnibus law, terangnya. Jadi, terlihat kontras antara calon pemimpin yang dielu-elukan rakyat dengan mereka yang berkuasa dan hanya dielu-elukan oligarki di istana, sambungnya. Lebih jauh, Rocky Gerung mengira saat ini istana ketar-ketir dengan kedatangan Habib Rizik ke Indonesia. Sebab, cepat atau lambat, sosok yang acap mengenakan sorban putih itu bakal memimpin perlawanan terhadap aturan serta undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. Istana sekarang tegang, soalnya pas Habib Rizik pulang 2-3 hari ke depan, isunya pasti soal istana. Mungkin istana bisa menganggap isu-isu lain seperti Omnibus Law dan Undang-Undang HIP bakal dilupakan. Loh, tidak. Justru Habib Rizik bakal menghadang itu semua, kata dia. Habib Rizik itu bukan sekedar fakta sosiologis, tapi dia juga fakta politik karena berhadapan dengan kemacetan politik di dalam negeri. Sehingga orang menginginkan satu jenis rezim baru yang ada keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap pikiran. Itu semua tidak ada di istana, kata dia. Oleh karena itu, wahai Bapak Jokowi, jangan obrol bintang tanda jasa untuk jinakan oposisi. Analis politik Foxpol Center, Pangi Syarwi Caniago, mengingatkan pemerintah agar tidak mengobrol tanda jasa bintang Mahaputra demi kepentingan politik jangka pendek. Hal itu ia sampaikan seiring dengan acara penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia tahun 2020 di Istana Negara, Rabu 11 November. Diketahui salah satu penerima bintang Mahaputra ialah mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Namun, yang bersangkutan tidak hadir. Kendati demikian, Gatot tetap bersedia diberi tanda jasa. Pemerintah juga kita ingatkan, jangan sampai penghargaan Mahaputra ini diobral murahan hanya karena kepentingan politik murahan jangka pendek, hanya untuk menjaga agenda kekuasaan, lalu dengan mudah mengobral penghargaan Mahaputra kepada tokoh-tokoh oposisi yang sekarang ini terlihat keras mengkritik pemerintah, kata Pangi kepada Suara.com Rabu 11 November. Pangi memandang apabila sikap pemerintah memberikan tanda jasa secara cuma-cuma kepada para oposisi, maka hal tersebut justru terkesan pemerintah hanya berupaya menjinakkan para pengkritik. Ujungnya, supaya menjinakkan tokoh oposisi yang terlihat keras dan lantang selama ini mengkritik pemerintah, ujar dia. Menurut Pangi, Gatot justru dianggap bunuh diri apabila tetap memaksakan hadir. Kalau Gatot hadir, bisa bunuh diri bagi beliau, bisa mendowngrade citra dan menghancurkan sendiri cita-cita perjuangannya, kata Pangi. Cita-cita Gatot ini maksud Pangi ialah perjuangan Gatot yang memilih untuk menjaga, mengingatkan, dan mengoreksi jalannya kiblat bangsa di saat partai oposisi sudah tak bisa diharapkan. Sehingga ketidakhadirannya di istana dinilai dapat menjaga sikap dan tujuan Gatot mengenai hal tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda?